Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yokis Marwani, welcome back to my YouTube channel. Begin with first topic, the most wanted football jersey content creator in Indonesia. Melanjutkan konten review jersey ya. Mungkin buat teman-teman yang kemarin belum nonton konten-konten terbaru gue bisa nonton dulu. Gue sebenarnya udah banyak vakum ya tentang review jersey. Tentunya saat ya dua setengah tahun lah ya, 2,5 tahun terakhir ini gue udah jarang banget karena emang ya banyak hal kesibukan di kehidupan gue. Jadi gue nggak sempat punya waktu untuk meluangkan waktu mereview jersey dari tim-tim favorit kalian gitu ya. Dan ya di musim ini semoga gue bisa konsisten lagi, for sure. Gue akan ya kembali dengan konten-konten review jersey, dengan bacot bola juga. Jadi ya perang jersey juga ini salah satu konten yang dibutuhkan buat teman-teman tentunya untuk komparasi jersey. Dan tentunya gue juga akan memberikan konten-konten lagi tentang seputar timnas ya. Ini lagi naik banget juga prestasinya. Untuk konten-konten lainnya mungkin gue bakal sesegera akan gue bikin planningnya juga. So stay tune aja di channel YouTube gue. So without any further ado, let's get started. Based on my title, di video kali ini gue bakal unboxing dan review Persebaya Surabaya Home Jersey 2024-2025 yang sebenarnya gue juga udah beli dari bulan Agustus ya. Gue baru kesampaian review di bulan sekarang, apa nih? Oktober ya, sorry. Jadi kemarin juga sekali lagi emang kehidupan nyata tuh gak bisa ditolak untuk apa ya, rutinitasnya itu jadi susah gitu cuy. Cuman gue akan semaksimal mungkin untuk memberikan konten-konten yang fresh untuk para subscriber setia yang gue minta tolong lah share ya. Share sebanyak-banyaknya konten gue agar banyak yang nonton lagi dan lebih banyak insight atau advice dari gue untuk ke teman-teman atau dari teman-teman ke gue juga khususnya untuk mengikuti terus perkembangan sepak bola di Indonesia maupun internasional. Oke? So, ya langsung gue ambil aja. Yes. Ini adalah packaging ya dari Persebaya Surabaya Plate Reissue Jersey ya gue bisa sebut, karena memang dalam beberapa tahun terakhir mereka menyebutnya dengan istilah autentik dan mereka menggunakan istilah lain ya untuk di musim ini. Dan ya mungkin buat teman-teman yang mungkin sempat udah nonton konten gue untuk ketika gue beli bisa tonton lagi, atau yang belum nonton silahkan tonton dulu ya. Sebenarnya gue udah pakai jersey ini ketika gue nonton Persebaya lawan Barito kalau nggak salah ya, lawan Barito. So ya untuk packaging sebenarnya ini ya, dia ada handbag, jadi kayak satu paket gitu. Lu bisa lihat ya, di depan ini polos, cukup simple dengan ada rubber ya, rubber label bertuliskan Persebaya official jersey dengan logonya Persebaya, dan ada tentengannya gini ya. Ini handbag yang cukup fungsional banget buat teman-teman bonek bonita yang punya jersey original dari Persebaya yang versi Plate Reissue. Dan di sini ada logo Azza ya sebagai apparel yang udah konsisten dari 2017 ya. Azza oke banget, tapi mereka ya nama Azza ini baru muncul kalau nggak salah di sekitar tahun 2019 ya. Jadi 17 sama 18 tuh masih belum kelihatan banget tulisan Azza-nya ya. Oke, langsung kita buka aja ya resletingnya. Anyway, ini packaging yang better jauh banget dari jersey timnas kemarin, oke? Di sini pertama ya, kita akan mendapatkan Certificate of Authenticity, letter from the President, Persebaya Fighting Green ya. Nyawa Persebaya ada pada pendukungnya. Salam satu nyali, Wani ya. Sebuah message dari Presiden klub Pak Asrul Ananda ya, tersemat di kertas ini. Dan ini yang kalian dapatkan di jersey Plate Reissue. Selanjutnya ada bonus ya. Satu box kapal api special mix, isinya 5 saset. Ini sebenarnya cocok banget buat ngopi ya. Tapi apa ya, buat nobar itu cocok banget cuy. Dan inilah yang kalian tunggu-tunggu ya, dibungkus dengan polybag clip ya. Kita jembringin aja biar teman-teman bisa lihat penampilan secara overallnya. Sebenarnya simple ya jersey ini ya, dengan pola raglan. Kalian bisa lihat nih ya, dengan banyaknya sponsor yang bisa menjadi motif Persebaya, tentu dengan kapal api sebagai sponsor utama yang terus mendukung Persebaya jadi ciri khas ya. Dalam beberapa tahun dari 2017 mereka selalu konsisten dengan ukuran yang cukup besar di bagian depan jersey Persebaya setiap musimnya, dan di bagian belakangnya seperti ini. Oke, nah langsung aja kita ke bagian kain ya teman-teman. Untuk di bagian kain sendiri sebenarnya di musim ini Azza menghadirkan kain yang berbeda dengan di musim-musim sebelumnya. Apalagi dengan warnanya pun juga cukup fresh ya, dengan warna yang cukup terang ya, atau sedikit lebih terang daripada di musim lalu. Karena kalau kita lihat ketika mereka merilis jersey-nya pun mereka bersamaan dengan jersey away, yang dimana di jersey away sendiri menggunakan warna putih dengan kombinasi hijau. Ini berbeda dengan di 2 musim terakhir mereka menggunakan warna abu-abu untuk di jersey away-nya. Dan untuk di jersey home-nya sendiri juga waktu itu memang terkesan lebih cenderung gelap ya hijaunya, dan di musim ini agak lebih terang. Dan sebenarnya banyak banget teman-teman bonek atau netizen yang ya fans dari Persebaya juga berpendapat bahwa jersey ini mirip dengan jersey 10 tahun yang lalu ya, 1 dekade yang lalu ketika bekerja sama dengan
Specs. Memang waktu itu adalah jersey teamwear ya, teamwear dari Specs yang diperuntukkan untuk Persebaya untuk menjalani kompetisi pramusim kalau nggak salah waktu itu. Waktu eranya Paco Kemonge ya, mungkin buat teman-teman yang masih ingat, di jersey tersebut memang sekilas mirip ya, di bagian lengan kanan memiliki warna yang berbeda ya, dengan warna hijau neon. Sebenarnya klaim dari Persebaya sendiri adalah warna hijau neon ini adalah safety sign yang sebenarnya mereka juga menjelaskan di video presentasi mereka. Tentu kalau gue baca ya dari Persebaya Store sendiri, mereka bilang bahwa warna hijau ini berfungsi sebagai elemen keselamatan saat berolahraga dan juga berkendara. Sebenarnya kalau kita bisa bilang apa hubungannya olahraga dan berkendara, sebenarnya agak nggak nyambung gitu. Walaupun memang, apakah memang warna ini dipaksakan untuk mejeng di bagian part of dari jersey Persebaya gitu. Walaupun memang sebenarnya kalau kita lihat dari model presentasinya, ini adalah salah satu bentuk Persebaya untuk menampilkan sponsor mereka yang setia, yaitu Honda gitu ya. Dan di sini gue melihat dari sudut perspektif yang lain, artinya di sini Persebaya care dengan sponsornya, dan makanya di situ ada kata-kata berkendara, dan memang berkendara ini berhubungan sekali atau dekat hubungannya dengan salah satu brand motor yaitu Honda gitu, yang menjadi salah satu sponsor mereka gitu ya. Selain memang Citycon yang berada di belakang ini ya, mereka kan sebenarnya kan cukup memiliki pengaruh yang besar terutama di bagian nameset. Kalau teman-teman memperhatikan sebenarnya bentuk atau font nameset dari Persebaya Surabaya di musim ini, mereka menggunakan bentuk font yang nggak lazim pada umumnya gitu, dan mereka tuh menggunakan font yang bentuknya seperti susunan batu bata, dan ini salah satu produk dari Citycon yang menjadi salah satu sponsor juga dari Persebaya Surabaya gitu. Sekali lagi ini adalah salah satu bentuk marketing yang cukup elegan gitu dari Persebaya. Artinya ketika menampilkan logo Honda di bagian belakang ini ya, di fotonya itu, ini gue kasih lihat ya foto ini sebelah sini. Nah, kalian di situ bisa baca juga, karena di situ ada keterangan berkendara dan di situ juga ada logo Honda. Artinya memang di sini Persebaya Surabaya ingin menekankan bahwa jersey ini sebenarnya safety untuk kalian teman-teman yang suka riding untuk memakai jersey ini. Walaupun sebenarnya nggak nyambung gitu, karena apa hubungannya kalau misalkan jersey kita pakai buat olahraga tapi tiba-tiba kenapa dipakai buat riding? Ya karena memang warna hijaunya ini yang sangat mencolok, artinya memang warna yang cukup bisa memberikan keamanan bagi pengendara, karena dengan warna seperti ini orang bisa lebih aware, bisa lebih melihat ya, dengan warna yang cukup mencolok seperti ini. Dan oke, langsung kita kembali ke bagian jersinya lagi ya teman-teman. Dan untuk di kainnya ini, Azawear tetap mengusung teknologi anti UV, quick dry, dan juga anti odor ya. Dan memang kalau kita lihat untuk di kainnya sendiri, mereka sebenarnya menggunakan dua variasi kain yang berbeda. Tentunya di bawah ketiak ini berbeda teman-teman ya. Jadi ini kayak semacam kain microdot ya, yang memiliki kontur atau tekstur yang berbeda dengan kain utamanya. Dan sebenarnya kalau secara hand feel sendiri, jersey ini sebenarnya cukup lembut ya. Kain dari Azawear yang untuk jersey Persebaya cukup lembut dan juga sangat ringan gitu ya. Ketika gue pegang, apalagi kalau dipakai itu ringan banget. Dan ini menurut gue memenuhi standar kriteria untuk jersey versi player issue, yang dimana pemain sendiri membutuhkan kenyamanan ya untuk meningkatkan performa mereka di lapangan gitu ya. Dan ini kalau kalian lihat ya teman-teman ya, kalau di seluruh bagian jersey sebenarnya memang tidak terlalu banyak motif yang atraktif, artinya motifnya cukup simple aja dengan menampilkan topografi dari kota Surabaya yang melambangkan Land of Fighter ya, yang memang kemarin juga sempat rame ya, banyak juga yang bilang konsepnya plagiat dengan jersey Arema, karena memang Arema juga sempat menggunakan tagline tersebut untuk di beberapa edisi jersey mereka. Dan sebenarnya ini tidak sepenuhnya plagiat kalau gue bilang, karena memang kalau kita lihat Surabaya ini sebagai tanahnya para pejuang juga ya, yang kental dengan julukan kota pahlawan. Artinya memang di sini Persebaya ingin menampilkan Surabaya sebagai kotanya para pejuang atau Land of Fighter. Dan disitulah peta kota Surabaya atau topografi dari Surabaya disematkan di jersey Persebaya home di musim ini. Kalau untuk di bagian sponsor ya, sponsornya sendiri ini menggunakan Polyflex ya, PNC atau print and cut. Jadi ada 4 sponsor yang berada di depan ya, Extra Joss, Indomie, Kapal Api, dan juga Teh Bonteh. Dan di bagian belakang ada Citycon dan juga MPM Honda. Ini menggunakan bahan print and cut. Dan selanjutnya untuk di bahan logo Persebaya Surabaya, mereka menggunakan bahan high density 3D TPU. Ini bahan yang sebenarnya pernah mereka pakai juga di tahun 2019, 2020 juga kalau nggak salah ya. Tentu 3D TPU adalah salah satu opsi yang bagus untuk
jersey versi player issue. Dan untuk di bagian kerah dan juga ujung lengan ya, mereka menggunakan bahan keniting ya. Keniting yang cukup tebal ya, dengan beberapa tekstur yang berjaring gitu ya. Ini teksturnya juga cukup mirip atau bisa dibilang hampir sama dengan jersey timnas Indonesia kemarin yang sempat gue review juga ya. Bahannya sama, ini sebenarnya agak kasar sedikit. Ya, handfeel-nya sama kayak yang di jersey Expo kemarin, jersey timnas Indonesia. So, selanjutnya langsung ke bagian detail aja ya teman-teman. Ini ada tulisannya Azza Official Jersey Persebaya Surabaya ya. Ini dengan bahan TPU Chameleon ya, berada di bagian bawah sisi kiri jersey ya. Oke banget detailnya ya. Dan selanjutnya di sebelah kanan ada tulisannya Fighting Green. Dan untuk di jersey away mereka juga menggunakan tulisan Fighting White. Jadi sesuai warna jersinya gitu ya. Yang sebenarnya mereka juga memiliki filosofi bahwa Persebaya akan selalu fighting dalam setiap pertandingan ya. Dan mereka akan selalu berjuang untuk meraih kemenangan. Oke. Dan di detail bagian selanjutnya kita langsung ke bagian dalam aja teman-teman ya. Bagian dalam. Oke, ini sizing ya. Gue di sini pakai size IM Azza Official Merchandise Made in Indonesia ya, jersey men. Dan di bawah ini juga ada washing treatment ya, satu lembar aja dengan logonya Persebaya Surabaya dan juga Azza ya. Lalu di bagian bawah ada tulisannya Green Force ya, sebagai julukan Persebaya Surabaya di bagian bawah jersey ya. Ini disablon di atas Peter Band-nya, cukup elastis ya. Green Force. Dan mungkin buat teman-teman juga yang penasaran gue fitting badinya ke gue seperti apa jersey ini, ya langsung lihat aja seperti ini. Ya, itu tadi ya teman-teman fittingnya ya, yang memang beberapa tahun ini gue pakai size S dan gue di sini bereksperimen untuk mencoba pakai size M. Dan gue nggak tahu apakah ini down size atau emang badan gue yang emang semakin melar gitu ya. Jadi gue dulu tahun 2019 pakai size M-nya dari Persebaya ini nggak yang fit banget gitu ya. Cuma kalau sekarang gue pakai size M-nya aja udah kayak nempel banget tuh jersey untuk di badan gitu. Jadi size M ini cukup enak banget kalau gue pakai, nyaman gitu ya. Tapi nggak yang seketat banget. Mungkin kalau gue pakai size S-nya mungkin itu bakal ketat banget sih. Size M ini adalah salah satu opsi yang enak gue pakai gitu. Dan ya, mungkin buat teman-teman yang penasaran, harganya berapa sih bang gitu untuk di jersey musim ini. Dan fun fact-nya adalah jersey Persebaya Surabaya di musim ini adalah jersey yang paling termurah semenjak mereka kembali di Liga Indonesia, gue bisa bilang ya. Dari tahun 2017 ini adalah jersey yang termurah, nggak sampai 600 ya. Jadi jersey ini dibanderol dengan harga Rp597 ya. Jadi kalau bisa dibilang worth it atau enggak bang gitu. Dibilang worth it, masih worth it banget. Apalagi ini adalah spek tertinggi jersey dari Persebaya Surabaya. Dan lu dapat kopi 5 sachet, satu box, ada sertifikat juga, packagingnya dengan handbag, berfungsi banget buat teman-teman berkegiatan sehari-hari ya, menemani kegiatan kalian. Ini worth it, di bawah 600 kalian udah dapat jersey spek tertingginya dari Persebaya Surabaya. Dan padahal biasanya jersey Persebaya Surabaya itu di atas angka 600. Tahun 2019 mereka sempat ngejual dengan harga 900-an ke atas. Itu adalah jersey yang termahal menurut gue dari Persebaya Surabaya sejauh ini gitu. Untuk ratingnya berapa bang? Ya, dari 1 sampai 10 gitu. Ya, jersey ini dari 1 sampai 10 ya, I would say 8,75 ya dari 10. Jadi jersey ini cukup worth it banget untuk kalian miliki. Dan mungkin buat teman-teman yang nanya, bang belinya di mana gitu? Ya banyak ya, kalian bisa kunjungin aja di web store mereka di persebayastore.com atau di e-commerce mereka, Shopee, mereka kayaknya ada juga ya. Dan buat teman-teman di Surabaya bisa lah main langsung ke store-nya. Di Persebaya Store banyak banget yang bisa kalian kunjungi. Dan ya mungkin sekian itu aja review gue kali ini dengan Persebaya Surabaya Home Jersey 2024-2025. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk berikan like, komen yang positif, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman bonek bonita. Jangan lupa juga terus support gue as always dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang ada di bawah, jangan lupa untuk turn on notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari gue selanjutnya, oke? Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media gue di X atau Twitter, TikTok, dan Instagram @faristaufik. Dan jangan lupa juga untuk follow sponsor gue @fairland.id dan juga Fairland Sportswear, oke? Dan ya mungkin sekian itu aja video kali ini. Thank you. And I'll see you in the next video.